Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali melihat ada yang ketika setelah selesai sholat itu ada yang berzikir dengan cara sendiri-sendiri. Ada yang berzikir dengan cara sendiri-sendiri dan tidak dipimpin bersama imam, tidak dipimpin oleh imam, tetapi ada kalangan yang banyak kita jumpai pula, mereka setelah sholat mereka berzikir bersama-sama dan di bawah pimpinan seorang imam. Jadi imam sholat sekaligus dia berzikir secara nyaring bersama-sama, di bawah tentu berbarengan dengan imam, dan ini banyak dan dinyatakan secara nyaring. Memang ulama berbeda pendapat menghukuminya, apakah itu boleh atau tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah bid'ah karena tidak diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan terang-terangan menganggap itu sebagai bid'ah. Wahai sahabatku, sesungguhnya ada cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan hadisnya adalah sahih. Ibnu Abbas misalnya pernah bercerita bahwa inna raf as-sauti bidzikri hina yansorifun nas minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya mengangkat suara, menyaringkan suara dengan zikir ketika manusia telah selesai sholat dari sholat fardu itu ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Abbas lalu mengatakan kuntu a'lamu idzan sorofu bidzalik idza sami'tuhu. Saya mendengar itu mereka berzikir dengan nyaring itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inna raf'as sauti bidzikri hina yansorifun nas minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sisi yang lain ada hadis yang itu juga sahih juga, kunna na'rifu, ada yang lain mengatakan kuntu a'rifu inqidha'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Saya mengerti atau saya mengetahui bahwa akhir dari sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mengucapkan takbir dengan suara nyaring. Jadi suara nyaring, zikir dengan nyaring, menurut dua hadis ini telah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagi mereka yang mengatakan bahwa itu tidak disunnahkan, ada beberapa alasan. Bagi mereka mengatakan bahwa kalimat kunna na'rifu itu tidak menunjukkan sebuah kegiatan yang terus-menerus, tapi kadangkala. Artinya bahwa kegiatan itu kadangkala Rasulullah. Kalau misalnya menggunakan dalil argumentasi yang menolak ini adalah kadangkala, berarti melaksanakan zikir secara berjamaah, secara bareng-bareng, banter dengan suara nyaring setelah sholat fardu adalah boleh karena kadang-kadang gitu. Karena pun juga tidak ada larangan untuk kadang-kadang atau kalau misalnya seterusnya atau gimana kan juga tidak ada larangan. Bahkan larangan-larangan itu misalnya ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Misalnya orang-orang yang melarang menggunakan dalil ini Al-A'raf ayat 55 ini, nanti ada kalimat innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Tidak menyukai orang yang melampaui batas itu misalnya dengan suara nyaring, nyaringnya itu terlalu kebangetan gitu. Sehingga Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas karena jaharnya, banternya itu terlalu sehingga bisa menyebabkan kondisi atau situasi itu kayak tidak ada kesopanan, menghilangkan rasa kerendahan hatinya untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya melihat innahu la yuhibbul mu'tadin itu menjadi poin penting. Janganlah kamu kalau berdoa itu melampaui batas. Maksudnya kalau dia banter, dia terlalu. Jadi tidak boleh keterlaluan. Lagi-lagi kalau misalnya alasannya adalah menggunakan ayat ini, tentu ayat ini tidak bisa menjelaskan bahwa zikir secara berjamaah nyaring itu bagian dari mu'tadin. Karena bagaimana sesuatu bisa dianggap melampaui batas, itu kayak apa? Bahwa apa definisinya melampaui batas dalam berdoa secara nyaring. Sehingga inna raf'as sauti bidzikri, sesungguhnya membanterkan suara hina yansorifun nas minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu belum bisa dibantah. Lalu
Ada juga bantahan untuk menjelaskan bahwa dilarangnya berzikir dengan jahar itu berdasarkan riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Suatu saat ketika dalam sebuah hadis bahwa ketika Abu Musa itu dalam perjalanan, Abu Musa al-Asy'ari ketika turun dari gurun, dia membaca tasbih. Tetapi ketika naik menuju gurun yang lebih tinggi itu membaca takbir, dan itu dengan suara yang nyaring. Dan itu ada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mendengar Abu Musa al-Asy'ari dan banyak rombongan itu kalau turun dari gurun itu membaca tasbih, dan ketika naik membaca takbir dengan suara nyaring, maka Rasulullah SAW dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari itu mengatakan, inna man tada'unahu laisa bi asamma wala ghaibin. Atau dalam versi yang lain, fa innakum la tada'una asamma wala ghaibatin. Sesungguhnya zat yang engkau panggil itu, engkau minta doa kepada zat itu, pada Allah itu, sesungguhnya bukanlah yang tuli, bukan yang tidak hadir bersama kita. Jadi kenapa engkau dengan suara nyaring gitu? Dalam bahasa kita, Allah itu sangat dekat dengan kita, Allah itu tidak tuli, tapi kenapa engkau membacanya dengan cara nyaring, berdoanya dengan nyaring, sehingga nanti orang yang menentang zikir dengan cara jahar setelah sholat itu nanti menghubungkan hadis Abu Musa al-Asy'ari ini dengan ayat Al-Quran tadi, surat Al-A'raf ayat 55 tadi, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi dihubungkan, Allah tidak tuli, Allah tidak ghaib, Allah itu dekat dengan kita, kenapa banter-banter gitu. Ditambah lagi nanti ada cerita dari hadis lain, fatu'dhu al-mu'minin, karena dengan banter itu kau akan menyebabkan orang lain terganggu. Jadi nanti alasan tidak banter itu kalau dikumpulkan menjadi banyak. Satu, bertentangan dengan hadis Abu Musa al-Asy'ari. Allah itu tidak tuli, Allah tidak ghaib. Allah itu ada bersama kita, Allah tidak jauh. Itu alasan pertama. Yang kedua, bisa mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain yang barangkali sedang sholat. Ada orang lain yang dalam masjid yang beribadah menjadi terganggu. Kemudian yang ketiga, bertentangan dengan ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55 tadi itu. Berarti dianggap bisa melampaui batas. Tapi wahai sahabatku, Imam Syafi'i misalnya, ketika mengomentari inna raf'as sauti bi dzikri hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa boleh gitu. Boleh, kenapa? Karena ada litaklim, untuk mengajari mereka yang belum bisa supaya mereka menjadi bisa. Tentu ketika tujuannya adalah untuk mengajari yang belum bisa menjadi bisa, itu kita andaikan bahwa orang-orang yang ikut jamaah itu tidak hanya orang yang sudah pintar-pintar gitu wahai sahabatku. Yang jamaah itu kadang ada yang mereka belum hafal tentang zikir setelah sholat itu apa, belum hafal mereka. Ada pula ada anak-anak yang mereka juga ikut sholat bersama sehingga perlu wirid, supaya mereka juga bisa kumpul agak lama wiridan, atau dia zikirnya agak lama setelah sholat, tidak langsung pergi. Nah, pada sisi yang lain, kadang ada mereka yang capek, ada mereka yang mereka tidak bersemangat. Nah, dengan cara bersama-sama bisa menjadi semangat. Karena itulah para ulama lalu membolehkan dan menyarankan untuk zikir secara bareng-bareng dengan cara nyaring. Alasannya tiga. Yang pertama, karena menjalankan perintah Rasulullah SAW dan juga peristiwa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, walaupun tadi diprotes, itu tidak menunjukkan untuk terus-menerus. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, karena litaklim, mengajari, karena banyak mereka yang jamaah itu tidak pintar semua, tidak mesti hafal semua. Dan yang ketiga, untuk memberi semangat, supaya ada semangat. Karena itu menurut saya memang dalam konteks ini, karena yang jamaah itu tidak hanya mereka yang pintar dan sudah hafal, yang jamaah juga ada anak-anak, ada mereka yang belum hafal, dan juga karena yang jamaah itu kadang-kala jadi kurang semangat juga, mereka loyo, sehingga ketika bersama-sama, nah, tentu mereka akan tambah semangat. Jadi menurut saya memang ada baiknya dilaksanakan secara jahar. Ada baiknya secara jahar, tapi yang jelas supaya tidak bertentangan dengan surat Al-A'raf ayat 55 tadi, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Maka jangan sambil dolanan, jangan juga terlalu keras-keras, supaya tadi
tidak fatu'dzu al-mu'minin, supaya tidak mengganggu orang mukmin yang lainnya. Tapi nanti urusan terganggu dan tidak terganggu itu sebenarnya tergantung kebiasaan, tergantung adat istiadat. Jadi menurut saya memang lebih baik itu banter dalam kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.